Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP React Politik. Apa kabar Jokowi untuk beberapa bulan ke depan yang akan menyongsong hari lengsernya dari kursi kepresidenan? Mau agenda apa lagi nih Pak Jokowi? Tetap jadi politisi atau jadi masyarakat sipil biasa saja? Ada beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa ketika Jokowi memutuskan untuk berhenti itu adalah keputusan yang kayaknya perlu dikoreksi. Karena sinar Jokowi masih begitu memukau. Approval rate, tingkat diterimanya atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi masih di atas 70%. Secara politik, Jokowi adalah satu nama yang masih begitu menggiurkan dan diperhitungkan. Tapi di kesempatan yang lain, Gibran menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan Jokowi setelah berhenti jadi presiden. Gibran dengan sangat tegas mengatakan Bapak akan pulang ke Solo. Jadi menurut kalian apakah Pak Jokowi harus berhenti dari hiruk-pikuk politik? Atau Pak Jokowi melanjutkan sentuhan-sentuhan magisnya di dunia politik? Ya. Tapi kita balik lagi ya soal apa tadi peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya secara pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak Sergio? ini enggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu itu sama enggak kira-kira? Oh beda. Yang tahun berapa nih? 2004. 2004 tahun Kan 2004. baru balance cup juga tuh politik Indonesia. Iya. Bukan PDI, Pak SBY. Iya, tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, kan bukan ini PDI. kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh, beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau ke Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya. Dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau nggak salah itu. Iya, 14. Ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024, menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu nih udah pisah ranjang ini, belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau talak tiga lah. Itu kata tapi kan, elit politik bukan kan, rakyat. Rakyat taunya PDI masih Jokowi. Masih karena gimana pun menterinya masih PDI, betul. Menterinya Pak Jokowi masih banyak PDI kan gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya. Free agent. Udah free agent ya. Udah bebas transfer, udah free agent. Dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu. Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi gini, Mr. Q ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini, pertama-tama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh mana? Pilih mana nih gue? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Itu. Tapi ada yang bilang gini, Mr. Q, satu partai yang jualan A sampai Z-nya, hulu sampai hilir soal Jokowi aja, bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja, nggak masuk terjungkal parlemen barang ini. Oh iya, itu kan begini, itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya, tergantung juga bagaimana strategi komunikasi, berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bisa jadi meskipun ada kenaikan signifikan juga di suara. Itu bisa jadi satu contoh. Tetapi paling tidak begini, saya melihatnya Pak Jokowi dan
Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. jadi ini lo iya. Ini ibaratnya akta cerainya udah Lo keluar lah iya, gitu ya. iya. Jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena Akta cerainya. sertifikatnya masih PDI. Rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan Pak Jokowi Iya. yang di PDI kan udah keburu daftar jadi Lo caleg iya. dulu kan. Iya, sertifikat iya, apa BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih di sekolah Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi. Lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain. Ya tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap Gini ya, kalau serelevan bicara hari ini? partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa. Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat gitu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belusukan Belum, ke ya. grassroots. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ya, pokoknya setelah Pak Akbar Tanjung belum ada yang seperti beliau lagi. Nah, kalau ada Pak Jokowi di sana, maka bisa jadi bahkan Bang Akbar Tanjung pun bisa dilewatin. Gitu. Iya. Karena kalau menurut saya ya penglihatan saya Bang Akbar itu dulu rajinnya itu dan kuatnya itu kalau dia datang ke pengurus. Kalau ke masyarakat nggak begitu. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu. Karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan Sinetron Gerhana. iya, Ya, dan dicat rambut kuning ini kan. julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Yang dari Medan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur Vote getters pendongkrak, gitu ya. vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya. Nggak perlu, dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote Ya. getter lengkap. Jadi Manunggaling nih. Betul. Buy Bang one, get Bang one. Luhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo Dan Demokrat. dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Oh, udah Iya. Iya. Barang sama bos. Iya. Canggih nih barangnya. Iya baru gue tante. Udah kumpul orang kan. Dia cerita kemarin di sini, Kan Bang. begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakat itu diem gitu, anyep, siapa orangnya? Kan garing banget, Bos. Luhut tuh fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada betul. Raffi Ahmad, sebelum belum. ada gitu-gitu Wah, ya. nah pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruhut Sitompul. The origin of influencer itu. Ruhut Sitompul itu. Udah kemarin sini dia. Iya. Ini aku tante. Nah, itu gitu dia. ya kan. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu, dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Oh, itu dia. Jadi menurut saya Iya, Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Ya termasuk Mas Gibran kan, Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang dan mendapatkan sambutan, apalagi nanti jadi wapres, punya aura kepemimpinan nasional. Sepaket nggak nanti? Hah? Mas Gibran sama Pak. Nggak tahu, ini nanti tergantung partai politik kan Tapi kan akan gini, melakukan apa dan mengambil langkah-langkah apa. Mr. Q, tapi kan gini, kenapa Pak Jokowi jadi magnet? Karena memang the presidency institution gitu ya. Presidential institution. Ya, itu presidential institution itu kan memang punya kekuatan to convince gitu. Oh iya iya. Nah, ya kan kalau hari ini kan kalau Pak Jokowi udah bukan presiden lagi kan dia nggak punya belum agak tentu beda tuh, punya kekuatan to convince gitu. Menurut gua kemampuan Pak Jokowi bersirkus itu lu mau presiden. Sekarang lihat saya Nuhun Sewu dengan sangat segala hormat. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden dengan perangkat yang mungkin agak-agak mirip, Dapat nggak hype-nya? Nggak ada ya? nggak bisa juga mengkonversi hal yang sama Iya, gitu. iya. Menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa di sana. Dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya, dia praktis nggak pernah pasang baliho gitu, billboard seperti yang dilakukan oleh
oleh Fauzi Bowo, tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Iya. bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, menembus pelosok-pelosok Indonesia. Saya ingat waktu itu ketemu dengan Pak Abdul Ghani Kasuba, dia gubernur atau calon gubernur pada waktu itu, dia menyebut dirinya sebagai Jokowinya Maluku Utara. Kenapa dia menyebut begitu? Karena kalau dia berkunjung ke pulau-pulau, Maluku Utara kan pulau-pulau, itu dia ketemu orang di daerah di pelosok-pelosok itu, Jokowi gitu. Jadi melihat itu dia membahasakan dirinya dia sebagai Jokowinya Maluku Utara. Gitu. Ini cerita pribadi ya. Gitu. Jadi saya pun sama dengan Budi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap bisa memaintain popularitasnya menurut saya, walaupun dia sudah bukan presiden lagi. Mungkin nggak spesial amat, tapi dalam konteks lawannya Pak Jokowi dalam konteks yang sama itu nggak ada yang lain. Iya. Compare-nya Pak Erlangga apakah bisa, Pak Zul apakah oke, Caimin apakah punya level yang sama. Ya, kalaupun misalnya tidak, kita anggap aja ini eksperimen politik yang menarik ya. Eksperimen politik yang menarik ya. Kita saksikan nih, nanti misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, Pak Jokowi itu akan tetap populer nggak seperti dia sekarang ini? Nah ini ya itu pertanyaan fundamental, karena kalau kita baca studi-studi Indonesia gitu misalnya ya, kayak Benedict Anderson gitu kan menggunakan metafor kekuasaan di Jawa itu seperti cahaya gitu. Iya. Ya kan, makin ke pinggir makin redup, makin dekat makin terang gitu. Dikerumuni ya. Ya, dan ini cahayanya udah nggak di Pak Jokowi lagi, pulungnya udah ke Pak Prabowo gitu. Iya, itu kan konsep kekuasaan Jawa kan. Jadi the idea of power in Japanese culture itu lengkapnya, Bos. Iya. Nah, Power and language. itu cara beliau membaca kekuasaan dalam konteks budaya Jawa, kultur Jawa. Apakah memang power itu berfungsi dengan cara konsep Jawa itu atau tidak gitu, atau kemudian dulu mungkin seperti itu, sekarang masih seperti itu atau tidak, itu kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang berlaku sekarang ini adalah konsep kekuasaan modern gitu. Konsep-konsep karisma, konsep-konsep komunikasi, konsep-konsep yang sebetulnya tidak harus pakai kacamata kebudayaan Jawa gitu. Sebetulnya konsep kekuasaan Jawa yang paling unik dibandingkan dengan konsep kekuasaan luar itu ya, selain bahwa itu dari atas bukan dari bawah kan, tapi semua konsep kekuasaan zaman dulu begitu, dari Tuhan bukan dari rakyat. Itu nggak khas Jawa ya. Sebetulnya yang khas dari konsep kekuasaan Jawa itu adalah, kalau kita balik lagi ke belakang Ben Anderson, konsep kekuasaan itu harus bulat, nggak boleh lonjong gitu. Makanya di zaman Pak Harto itu semuanya itu nggak boleh Nggak ada dissenting opinion ya. Nggak boleh ada dissenting, nggak boleh organisasi misalnya cuma tunggal. Mandala. Organisasi wartawan cuma satu, nggak boleh lebih dari satu. Iya. Organisasi buruh cuma satu. Kekuasaan tuh harus bulat, nggak boleh ada lonjong-lonjongnya. Nah, kalau kita bicara demokrasi, di akhir buku si Benedict Anderson bilang, and the power is titik. Penutupan bukunya itu, coba lupa gua. The power is kata. By the way, bagi yang mau tahu pemikiran Benedict Anderson secara utuh ya, kan dia nulis macam-macam. Itu baca bukunya Fedi Hadis. Jadi Fedi Hadis itu pernah nulis buku pendek yang merangkum semua pemikiran-pemikiran dan tulis-tulisannya Ben Anderson. Itu diekstraksi oleh Ben Anderson. Menarik. Ya, itu nggak tahu bukunya masih bisa ketemu apa enggak. Itu di Tokopedia biasanya nemu tuh gitu. Iya, fotokopian. Nah, lanjut. Stensilnya. Tunggal, kekuasaan tunggal. Kekuasaan itu tunggal. Nah, kan kalau kita bicara demokrasi kan nggak bisa bilang begitu. Justru kita sekarang ini mengatakan kekuasaan itu nggak boleh tunggal-tunggal amat. Justru dia harus ada dissentingnya, justru dia harus ada oposisinya, dia harus ada bedanya gitu. Karena mekanisme checks and balances, kemudian mekanisme untuk menghasilkan kebijakan publik yang terbaik, ada tesa antitesa, ada dialektika di sana gitu. Dan yang paling fundamental secara sosiologi dan psikologi sosial adalah bahwa seberapapun Anda kerja bagus, itu nggak mungkin memuaskan kepala manusia di Indonesia ini atau kepala rakyatnya yang begitu banyak gitu loh. Jadi tetap yang namanya oposisi itu harus ada di lembaga-lembaga formal seperti DPR. Nggak boleh semua partai politik masuk parlemen. Tapi jangan-jangan nggak boleh. Oposisinya adalah Jokowi. Jadi gimana nih? Apakah Jokowi harus tetap berkiprah di perpolitikan Indonesia? Tapi yang terakhir dibahas adalah tentang oposisi ya, di mana sekarang yang masih kekeh menjadi oposisi adalah PDIP
yang kalau hubungannya dengan Jokowi sekarang sudah tidak lagi ada hubungan. Nyambungnya adalah ketika Jokowi masih punya pamor yang begitu besar, popularitas politik yang masih begitu tinggi, PDIP yang putus hubungan dengan Jokowi adalah sebuah langkah yang salah sepertinya. Kalau menurut kalian seperti apa? Apakah Jokowi harus selesai di perpolitikan Indonesia padahal popularitasnya masih begitu tinggi, padahal pamornya masih begitu besar? Segitu dulu video Buzzer RP kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.